Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan eh, pembahasan kita pada mata kuliah inovasi pembelajaran IPA. Hari ini kita akan berdiskusi dan membahas mengenai salah satu yang pelaksana dalam inovasi, yaitu seorang guru. Jadi pada bab ini kita akan bicara, pada pertemuan ini kita akan bicara tentang guru dan inovasi pembelajaran. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya inovasi, baik itu dari hasil studi PISA maupun dari isu-isu global yang terus berkembang dan menjadi tantangan bagi guru tentunya di sini untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam bidang pembelajaran. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana guru inovatif dan bagaimana inovasi dalam pembelajarannya, kita lihat dulu ini adalah perkembangan peran guru saat ini ya. Jadi guru saat ini itu tidak hanya sekedar datang ke kelas kemudian mengajar. Tapi di sini disebutkan juga bahwa guru itu adalah seorang designer of powerful learning. Jadi bagaimana seorang guru itu harus mampu merancang pembelajaran yang powerful gitu, yang menyenangkan, yang memberikan antusiasme kepada peserta didik untuk belajar, dan tentu saja memberikan aura positif kepada para peserta didik. Jadi harus powerful learning. Kemudian guru juga di sini dalam perkembangannya sekarang menjadi partner dalam belajar. Jadi guru bisa menjadi partner dalam belajar, baik dalam kondisi pembelajaran tatap muka secara langsung maupun dalam pembelajaran secara online. Jadi guru misalnya bisa memberikan feedback atau respon ketika ada siswa yang bertanya di luar jam kelas melalui misalnya email ataupun misalnya melalui LMS ataupun melalui gadget yang lainnya atau fitur yang lainnya. Jadi di sini guru bisa berperan sebagai partner dalam pembelajaran siswa. Kemudian pada perkembangannya juga guru bisa disebut atau bisa berperan sebagai community developer. Nah, di sini sebagai bagaimana peran guru itu bisa menjadi pengembang sebuah kehidupan tatanan sosial ya, baik itu di media sosial maupun di masyarakat di sekitarannya. Jadi bagaimana peran guru itu misalnya bisa memberikan pengaruh terhadap misalnya media sosial. Misalnya guru memberikan atau memposting sesuatu, kemudian itu bisa berdampak pada yang membaca. Nah, itu sebagai bagian dari community developer. Selain itu, pada perkembangannya juga guru kini berperan sebagai konektor dan aktivator. Nah, di sini yang dimaksud dengan konektor itu berarti kan penghubung ya. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud dengan penghubung adalah bagaimana guru bisa menjadi jembatan misalnya untuk siswa supaya bisa lebih paham, lebih terampil, lebih memiliki keterampilan yang diperlukan di masyarakat dan sebagainya. Begitupun sebagai aktivator. Jadi aktivator di sini berkaitan dengan bagaimana seorang guru harus mampu ketika ada siswa yang misalnya tidak semangat belajar, harus mampu mengaktifasinya sehingga dia akhirnya bangkit lagi, akhirnya semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi perkembangan guru saat ini itu tidak hanya sekedar dalam proses pembelajaran saja, tidak hanya sekedar datang ke kelas kemudian menyampaikan materi, tapi dalam konteks lain perkembangannya semakin banyak peran guru yang bisa diambil. Oke, jadi ini adalah perkembangan peran guru ya. Nah, kemudian di sini ada sebuah kalimat disebutkan bahwa seorang guru kekuatan guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi saja. Jadi yang terpenting dari seorang guru itu ternyata bukan hanya sekedar menyampaikan informasi. Tapi di sini yang paling penting adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik bagaimana mereka belajar. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik kita, silahkan kalian belajar sesuai gaya belajarnya.
Misalnya yang suka audio ya belajar dengan gaya belajar audio. Yang suka visual ya belajar dengan gaya visual. Yang audio visual berarti kita berikan kesempatan kepada mereka untuk belajar ya, dengan fasilitas audio visual. Begitupun yang kinestetik misalnya. Yang dia tuh suka belajarnya kalau diperagakan atau digerakkan. Berikan kesempatan kepada mereka untuk mengetahui bagaimana cara mereka belajar. Kemudian selain itu, guru pun harus menjadi stimulus bagi siswa untuk memecahkan permasalahan gitu. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana menerapkan apa yang dipelajari di kelas ke dalam kehidupan nyata. Itu yang dinamakan dengan meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Jadi kekuatan seorang guru itu satu kali lagi bukan hanya sekedar dari penyampaian informasi. Tapi bagaimana kita seorang guru nanti itu harus bisa memfasilitasi, mengembangkan, mengidentifikasi bagaimana cara siswa kita belajar, kemudian menstimulus bagaimana mereka memecahkan masalah, sampai pada akhirnya kita membimbing mereka untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari di kelas dalam konteks yang lebih nyata. Oke? Jadi itu peran guru itu luar biasa kalau kita melihat dari beberapa poin ini. Nah, tentu saja di sini dengan peran yang luar biasa ini maka guru menjadi garda terdepan dalam hal inovasi pembelajaran. Karena di sini disebutkan, nah di slide selanjutnya disebutkan guru yang berkualitas itu akan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas juga. Jadi guru yang selalu mengupgrade ilmu kemudian melakukan inovasi, maka pembelajarannya pun akan terus mengalami perkembangan. Nanti lahir pembelajaran yang inovatif, lahir pembelajaran yang lebih kreatif, lahir pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Kemudian lahir pembelajaran yang lebih berkualitas, baik dalam hal misalnya penyampaian kontennya, dari dalam hal konten materinya jadi lebih berkualitas, maupun dalam hal perkembangan dari aspek misalnya psikologinya ataupun aspek karakternya menjadi lebih berkualitas juga. Sehingga melalui pembelajaran yang berkualitas ini diharapkan dihasilkan juga siswa yang berkualitas. Kemudian pada akhirnya lulusan-lulusannya pun berkualitas. Ketika lulusan berkualitas, maka nanti SDM unggul itu akan lahir. Baik misalnya di dunia kerja ataupun misalnya yang melanjutkan ke perkuliahan. Jadi SDM unggulnya akan semakin banyak. Yang pada akhirnya itu akan berdampak besar pada perkembangan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Oke, jadi seperti itu ya, guru inovatif yang menjadi garda terdepan dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Oke, selanjutnya di sini disebutkan seorang guru membutuhkan keterampilan mengajar yang lebih dibandingkan dengan orang yang bukan guru. Nah, ini yang menjadi pembeda bagi guru. Jadi guru itu harus punya keterampilan mengajar dibandingkan orang yang bukan guru. Nah, mungkin bisa bisa kita bandingkan atau bisa terasa lah. Kalau misalnya diterangkan oleh seorang guru, materi itu serasa runut penyampaiannya. Tapi kalau misalnya yang bukan guru, nah mungkin secara penyampaian materi dia sebisanya dia saja, mungkin tidak runut gitu. Jadi di sini memang seorang guru itu harus punya keterampilan khusus. Artinya tidak semua orang bisa jadi guru. Mungkin seseorang paham tentang konsep A. Bagaimana misalnya menurunkan rumus rumus di mata pelajaran fisika misalnya. Dia paham. Tapi dia tidak memiliki misalnya kemampuan untuk mengajarkan atau menyampaikan ke orang lain. Nah, itu adalah skill yang mungkin dimiliki hanya oleh guru. Jadi guru itu selain paham cara menurunkan rumus, paham juga bagaimana cara menyampaikan materinya. Nah, itu adalah keterampilan khusus atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru dibandingkan yang bukan guru.
Sehingga di sini disebutkan juga bahwa guru harus kaya metode dan strategi mengajar untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Jadi seorang guru harus tahu, harus paham metode dan strategi pembelajaran yang cocok itu seperti apa, perkembangannya seperti apa. Jadi jangan sampai dari awal diangkat jadi guru sampai akhirnya misalnya pensiun, yang digunakan adalah ceramah saja. Nah itu berarti guru tersebut tidak kaya mengenai metode dan strategi mengajar. Oke, tapi yang baik itu atau yang bagus itu seorang guru inovatif itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Oh sekarang lagi era misalnya revolusi industri 4.0, bagaimana digitalisasi dalam proses pembelajaran semakin digiatkan. Nah maka guru pun mengupgrade. Misalnya mencoba membuat media, mencoba melibatkan sarana-sarana digital dalam pembelajaran. Misalnya dalam penilaiannya, jadi yang dulu misalnya hanya sekedar diberikan lembar kertas, mungkin bisa menggunakan platform misalnya Quizizz atau misalnya Kahoot dan sebagainya. Nah itulah seorang guru inovatif gitu. Jadi dia itu mau belajar terus untuk tadi memperkaya metode dan strategi mengajar. Oke. Nah, pemerintah sendiri sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan, menetapkan 4 jenis kompetensi guru. Jadi ada 4 jenis kompetensi guru yang harus melekat pada diri seorang guru. Oke, jadi ini sifatnya wajib. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Oke, jadi di sini disebutkan kompetensi pedagogik itu adalah penguasaan basis pengetahuan dan keterampilan untuk mengajar. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi kalau misalnya kalau saya boleh bandingkan antara misalnya jurusan pendidikan kimia dan jurusan kimia waktu saya kuliah di UPI ya. Nah, prodi pendidikan kimia itu di dalamnya selain mempelajari konsep-konsep kimia, diberikan juga mata kuliah tentang bagaimana cara mengemas konsep tersebut, bagaimana cara menyampaikan konsep-konsep tersebut. Nah itu ilmu pedagoginya ada. Tapi untuk jurusan kimia murni, ilmu kimia, nah itu yang dipelajari adalah konten-konten kimia secara mendalam gitu. Sehingga nanti akan beda arah lulusannya. Kalau yang pendidikan kimia mungkin arahnya adalah ke sekolah menjadi guru, yang lulusan kimia ya nanti akan arahnya adalah menjadi seorang saintis, menjadi seorang peneliti. Nah, seperti itu ya. Jadi pedagogi ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang berkaitan dengan bagaimana seorang guru tersebut harus mampu mengemas konten yang ada, mengemas materi IPA misalnya. Kemudian cara penyampaiannya seperti apa kepada siswa itu. Oke, nah itu adalah kompetensi pedagogi. Kemudian yang kedua, kompetensi seorang guru itu adalah kompetensi profesional. Nah, apa itu kompetensi profesional? Di sini disebutkan menguasai bidang ilmu yang diajarkan, baik secara substansi maupun secara aspek sintaktik ya. Di sini sintak itu berarti urutan ya. Nah, kalau kita calon guru IPA, maka secara kompetensi profesional kita harus menguasai konten-konten IPA. Dari mulai materi kelas 7 sampai kelas 9 itu harus kita kuasai konten-kontennya. Itu kompetensi profesional. Jadi kita menguasai konten yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kompetensi seorang guru itu adalah kompetensi kepribadian. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru tersebut ketika berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan lainnya. Jadi guru harus menampilkan jiwa yang mantap, di sini disebutkan stabil, dewasa, arif, berwibawa, akhlak mulia, pengembangan diri. Nah, itu kompetensi kepribadian. Atau di sini kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran yang dilakukan, maka kompetensi kepribadian ini adalah menjadi modal bagi guru untuk memberi suri tauladan yang baik kepada peserta didik.
Jadi kita berikan teladan yang baik kepada peserta didik kita melalui penampilan yang kita tampilkan di depan kelas gitu. Yang dewasa, yang tenang, yang arif, yang bijaksana gitu. Nah, itu adalah kepribadian seorang guru gitu, kompetensi kepribadian. Oke, yang terakhir, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu adalah kompetensi sosial. Oke, jadi di sini disebutkan komunikasi, bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat. Oke, jadi seorang guru tidak hanya sekedar interaksinya dengan siswa saja di lingkungan sekolah, tapi harus mampu berkomunikasi dengan pihak lain, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya rekan guru lainnya, rekan guru beda sekolah, rekan guru misalnya dari lintas mata pelajaran, bahkan dengan masyarakat luas. Itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Karena itulah cerminan dari kompetensi sosial seorang guru. Oke, jadi ini kompetensi ini sifatnya wajib. Wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, untuk menjadi guru yang inovatif, maka kita harus terus mengembangkan. Misalnya dari aspek pedagogik. Tadi strategi mengajar, metode, pengemasan konten. Nah, kita harus terus belajar sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan tuntutan. Apa yang kita kemas materinya, apa yang kita sampaikan, bagaimana menstrategikannya, bagaimana metodenya, itu terus kembangkan gitu ya. Kemudian dari segi profesionalisme, bagaimana kita supaya menjadi guru inovatif. Terus kita menggali informasi tentang keilmuan kita gitu. Contoh misalnya kalau dalam kimia itu sering ada update. Oh, ditemukan unsur baru, sehingga dalam SPU itu misalnya sekarang bertambah jumlah unsurnya karena ada unsur baru. Nah, itu kan informasi kebaruan ya, informasi baru. Nah, guru itu harus tahu. Khususnya misalnya guru kimia atau guru IPA itu harus tahu tentang perkembangan ilmu yang kita pelajari gitu, ilmu yang kita geluti gitu. Jadi sering-seringlah baca informasi berkaitan dengan keilmuan yang kita pelajari atau kita ajarkan kepada peserta didik. Oke, jadi inovasinya akan terus berkembang. Begitupun pada aspek kepribadian dan sosial. Nah, ini terus harus kita update bagaimana pengembangan diri kita. Mungkin misalnya sekarang ada era public speaking. Nah, kita jangan sampai ketinggalan, ikuti sehingga selain punya seni mengajar, kita juga misalnya punya seni public speaking itu. Jadi kita punya keterampilan lain, punya aspek sosial yang lain, punya kepribadian yang istilahnya plus lah ya dibandingkan guru pada umumnya. Oke, jadi seperti itu ya kaitan bagaimana kompetensi guru ini dengan nanti didorong menjadi seorang guru yang terus berinovasi. Nah, di sini disebutkan juga bahwa guru inovatif itu setidaknya dia bisa berperan dalam 3 hal. Yang pertama developer, yang kedua kreator, yang ketiga adalah learner. Nah, maksud dari developer adalah guru tersebut bisa mengembangkan strategi pembelajaran ya. Dengan membaca misalnya jurnal-jurnal internasional, apa yang sedang terjadi di luar sana mengenai strategi pembelajaran itu bisa kita akses melalui jurnal-jurnal internasional, melalui penelitian-penelitian yang dilakukan di luar negeri. Oh, ternyata di sana sudah berkembang misalnya model atau strategi X. Nah, kita pelajari secara bertahap. Nah, kemudian kita coba terapkan, kembangkan di Indonesia. Nah, itu seorang guru inovatif. Jadi dia mau mengembangkan apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui, apa yang dia dapat. Dan di sini kata kuncinya adalah harus mau dulu mengakses, mencari informasi. Kalau kita tidak mau mencari informasi, bagaimana kita mau mengembangkan gitu. Jadi guru inovatif itu harus menjadi seorang developer dalam hal pengembangan strategi pembelajaran. Kemudian seorang guru yang inovatif pun dia harus mampu mengembangkan keterampilan diri, baik dirinya sendiri sebagai seorang guru maupun keterampilan pada diri siswa gitu ya. Jadi harus dikembangkan keterampilan-keterampilannya mengikuti tadi perkembangan zaman.
yang mungkin asalnya sangat tidak nyaman misalnya dengan penggunaan teknologi, karena tuntutan zaman ya harus mau tidak mau harus bergelut akhirnya di sana sehingga meningkatkan keterampilan. Oke, jadi itu poin pertama berkaitan dengan guru inovatif. Salah satu cirinya adalah dia seorang pengembang. Dalam hal ini tentu saja apa yang dikembangkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, seorang guru inovatif juga adalah seorang kreator. Artinya dia mampu menciptakan. Nah, apa yang diciptakan? Menciptakan strategi pembelajaran misalnya. Karena dia sudah ahli, karena dia sering baca dari berbagai penelitian orang lain yang ada di luar negeri ataupun yang ada di Indonesia, akhirnya dia meramu jadilah suatu pembelajaran yang baru gitu. Metode baru, strategi baru. Nah, itulah guru inovatif. Oke. Lewat pengalaman dia mungkin selama ini, dengan metode ini seperti ini, dengan metode ini seperti ini. Kemudian dia baca referensi, ternyata dia sintesis, dia buat jadilah sebuah misalnya strategi pembelajaran baru. Nah, itu seorang guru inovatif. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Nah, mungkin ini yang paling bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya menciptakan strategi pembelajaran butuh proses, butuh waktu, butuh kajian. Nah, minimal kita menjadi guru inovatif itu dalam hal bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Bagaimana pengkondisian siswa dengan cara-cara baru, dengan cara-cara yang inovatif supaya mereka fokus belajar. Oke? Jadi jangan hanya dengan cara misalnya diam ataupun misalnya menepuk meja ataupun yang lain. Coba temukan cara-cara lain, ciptakan cara-cara lain sehingga siswa itu atau lingkungan belajarnya bisa lebih efektif dengan cara yang baru misalnya. Oke, di sana mungkin kita bisa belajar bagaimana proses ice breaking, pemberian ice breaking ya. Itu ada buku panduannya atau buku-bukunya. Nah, kita bisa belajar. Yang biasanya ice breaking itu digunakan misalnya untuk pelatihan ataupun untuk kegiatan di luar kelas. Nah, sekarang coba kita terapkan tuh. Ice breaking yang bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran atau bahkan kalau bisa kita ciptakan ice breaking pembelajaran. Nah, itu adalah seorang guru inovatif. Dan yang terakhir, seorang guru inovatif itu harus menjadi seorang learner, seorang pembelajar. Oke, di sini disebutkan terus meningkatkan kompetensi guru. Jadi kompetensi guru yang tadi yang 4 itu yang pokok, dia terus tingkatkan. Aspek pedagogiknya, aspek profesionalnya, aspek kepribadiannya, aspek sosialnya dia terus tingkatkan. Dan yang paling penting adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat atau sepanjang masa. Nah, ini menjadi kata kunci yang harus kita garis bawahi ya, menjadi pembelajar sepanjang masa. Karena kita tidak mungkin mengembangkan sesuatu kalau tidak belajar dulu. Kita tidak mungkin menciptakan sesuatu kalau tidak belajar dulu. Jadi kata kuncinya adalah kita harus belajar terus. Belajar terus sehingga nanti ide itu akan muncul gitu. Sehingga kita nanti bisa kembangkan, bahkan bisa kita ciptakan yang baru. Oke? Itulah seorang guru inovatif yang penting bagi perkembangan zaman ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran inovatif. Nah, tadi kita bicara seorang guru inovatif. Nah, diharapkan dari guru inovatif ini tentu saja lahir pembelajaran inovatif. Nah, apa itu pembelajaran inovatif? Nah, ini saya ambil dari beberapa ahli, kemudian saya coba rangkum saja. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student center. Jadi di sini penekanan dari pembelajaran inovatif itu adalah student center, berpusat pada siswa. Jadi bukan guru lagi yang mendominasi pembelajaran, tapi siswa yang mendominasi pembelajaran. Pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Ini diperjelas lagi. Maksud student center itu seperti apa? Nah, ini diperjelas bahwa student center di sini adalah siswa membangun sampai menemukan konsep secara mandiri.
Jadi dia mengetahui konsep X, paham konsep X itu bukan karena diberitahu secara langsung oleh guru, tapi dia mengkonstruksinya secara bertahap. Nah, ini lewat proses inquiry itu, proses penyelidikan. Dari mulai dia mengamati, bagaimana pengamatan, hasil pengamatannya seperti apa. Kemudian dia mengajukan pertanyaan, kemudian dia membuat hipotesis, kemudian dia membuktikan hipotesis, kemudian dia mengolah data, menginterpretasi data, mengasosiasi data, sampai akhirnya dia menghasilkan sebuah simpulan. Akhirnya konsep ini tuh X maksudnya. Nah, itu adalah proses konstruksi pengetahuan yang dilakukan secara mandiri oleh siswa. Dan itulah yang menjadi kata kunci dari pembelajaran inovatif. Jadi selain ditemukan secara mandiri, di sini disebutkan juga bahwa teman sebaya, teman-teman yang ada di kelasnya itu adalah partner untuk belajar menemukan konsep. Jadi bisa saling diskusi, saling kolaborasi, saling komunikasi. Oke? Jadi di sini sekali lagi pembelajaran inovatif itu menurut beberapa ahli, kemudian saya rangkum, adalah pembelajaran yang sifatnya student center, berpusat pada siswa. Siswa yang menemukan konsep, siswa yang membangun konsep bersama teman sebayanya itu, teman sekelasnya. Oke? Nah, di sini ada 10 prinsip pembelajaran inovatif. Nah, salah satunya tadi sudah saya sebutkan adalah student center atau berpusat pada siswa. Yang kedua adalah multiple intelligence. Jadi di sini pembelajaran inovatif itu memperhatikan kecerdasan majmuk yang dimiliki oleh manusia. Jadi tadi sempat disinggung di awal, ada yang gaya belajarnya audio, visual, kemudian audio visual, kinestetik, dan sebagainya. Nah, itu adalah menjadi modal mereka gitu. Nah, bagaimana seorang guru itu bisa memfasilitasi perbedaan kecerdasan yang ada di setiap siswa. Nah, itu yang dinamakan multiple intelligence. Dan pembelajaran inovatif itu harus memperhatikan semuanya itu. Jadi jangan sampai kita hanya mendominasi dengan cara misalnya menyampaikan materi atau menuliskan materi di papan tulis. Bagi seorang yang gaya belajarnya audio, mungkin itu pasti akan jenuh karena gurunya nulis terus di papan tulis. Oke, bagi seorang yang kinestetik itu juga akan jenuh. Karena yang kinestetik itu maunya dipraktekkan secara langsung, diperagakan secara langsung gitu. Yang audio atau yang visual, misalnya audio visual, inginnya melihat tampilan gambar, tayangan video. Oke? Jadi usahakan untuk pembelajaran yang inovatif itu harus ada variasi, baik itu media, cara penyampaian, ataupun barang-barang yang kita bawa ke kelas. Kemudian yang ketiga, prinsip pembelajaran inovatif itu adalah holistic education atau pembelajaran yang memperhatikan secara keseluruhan ya. Jadi dia memperhatikan tidak hanya aspek kognitifnya saja, tidak hanya proses pengajarannya saja yang dia perhatikan, tapi secara menyeluruh. Baik itu keadaan sosial siswanya, bagaimana psikologinya, dan sebagainya. Itulah pembelajaran inovatif. Kemudian yang selanjutnya, prinsip pembelajaran inovatif itu adalah experience learning. Artinya guru harus menciptakan pengalaman belajar kepada siswa yang dia itu akan lebih bermakna gitu pengalamannya. Jadi experience learning ini kaitannya dengan bagaimana guru mampu mengkondisikan, menciptakan lingkungan yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Oke. Kemudian selanjutnya prinsip dari pembelajaran inovatif itu adalah constructivist teaching and learning. Nah, ini yang tadi dibahas ya, bagaimana siswa itu mampu mengkonstruk pemahamannya, pengetahuannya secara mandiri, dibantu tentunya oleh temannya. Dan ini prinsip selanjutnya adalah cooperative learning. Nah, ini tadi ada kaitannya juga dengan yang kita bahas. Jadi siswa di kelas harus mampu berkolaborasi satu sama lain dengan siswa yang lain. Jadi jangan hanya sendiri saja. Jadi kita arahkan pembelajaran yang kita laksanakan nanti itu menghasilkan sebuah interaksi positif
antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian selanjutnya prinsip dari pembelajaran inovatif itu adalah harus kontekstual. Nah, kontekstual ini sering kita bahas, sering kita sampaikan bahwa apa yang kita bawa ke kelas itu jangan hanya sekedar konseptual, jangan hanya sekedar konsep-konsep saja, teori-teori saja, tapi kita berikan konteks nyata dalam kehidupan nyatanya apa. Nah, itu yang perlu kita terus galakkan sehingga inovasi-inovasi pembelajaran itu akan terus berkembang. Dan yang terakhir adalah prinsip pembelajaran inovatif itu harus ada problemnya, harus ada masalahnya, atau yang dinamakan problem based learning. Oke, jadi kita bawa masalah, tentu saja masalahnya harus kontekstual, kemudian kita selesaikan dengan konsep yang sedang dipelajari. Oke, jadi itu ya. Di sini ada 8, ternyata bukan 10, 8 prinsip pembelajaran inovatif. Dari prinsip pembelajaran inovatif ini, yang akhirnya kan muncul model-model pembelajaran baru, kemudian metode baru, bahkan media-media pembelajaran baru, bahan ajar baru. Nah itu prosesnya adalah didasarkan pada prinsip pembelajaran inovatif ini. Oke. Jadi munculnya inovasi itu salah satunya adalah dari proses atau didasarkan pada prinsip pembelajaran inovatif ini. Oke, selanjutnya kita mengkerucut pada pembelajaran konstruktivis atau konstruktivisme karena ini menjadi penting bagi kita sebagai seorang guru IPA dalam hal pembelajaran inovatif. Di sini disebutkan bahwa setting pembelajaran konstruktivis itu diantaranya yang pertama memberi peluang kepada siswa dalam mengembangkan ide. Kita berikan kesempatan kepada siswa kita untuk mengembangkan ide-idenya. Jadi tidak hanya sekedar siswanya duduk diam kemudian menyimak kemudian akhirnya dia mencatat ataupun mengerjakan soal. Jadi tidak hanya seperti itu, tapi guru memberikan kesempatan yang luas, yang besar kepada siswa untuk mengembangkan ide pembelajaran ataupun ide-ide yang akan dibahas. Kemudian mendukung kemandirian siswa dalam belajar. Nah, ini yang tadi, siswa belajar, membangun, mengkonstruk sampai menemukan konsepnya secara mandiri gitu. Jadi ini konstruktivis ya. Kemudian mendukung sharing dan kolaborasi antar siswa. Nah, ini tadi sudah sangat ditekankan ya bahwa pembelajaran harus menekankan pada kolaborasi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Dan yang selanjutnya setting pembelajaran konstruktivis sebagai bagian dari pembelajaran inovatif itu adalah pembelajaran harus berpusat pada siswa dan penilaian pun harus bersifat komprehensif. Jadi penilaian yang dilakukan oleh kita jangan hanya pada aspek pengetahuan saja, tapi kita tekankan juga pada aspek lain seperti proses. Jadi prosesnya harus kita nilai. Kemudian selain proses berarti kita juga harus memperhatikan aspek lain seperti bagaimana keterampilan, bagaimana sikap. Nah itu harus kita perhatikan juga sehingga penilaian yang kita lakukan sifatnya akan lebih komprehensif. Informasi yang kita dapatkan berkaitan dengan siswa itu lebih lengkap. Oke, jadi itu setting pembelajaran konstruktivisme. Jadi sebagai bagian dari pembelajaran inovatif itu kaitannya dengan paradigma pembelajaran konstruktivisme. Ada kaitannya ya. Nah ini ciri-ciri pembelajaran konstruktivis hampir sama sebenarnya dengan apa yang sudah tadi kita sampaikan atau kita bahas. Menekankan pada proses belajar bukan pada hasil. Jadi prosesnya nih yang dikejar. Proses bagaimana siswa menemukan, mengembangkan sampai dia belajar mandiri gitu ya. Kemudian mendorong terjadinya kemandirian. Nah, ini terus dibahas ya. Siswa itu harus mandiri. Mendorong siswa aktif dalam penyelidikan. Nah, ini penyelidikan ya, bukan diberitahu, tapi dia menyelidiki sendiri sehingga paham konsep yang dipelajarinya. Mendorong terjadinya pembelajaran kooperatif. Oke, jadi sudah sangat sering ya tadi kita sampaikan kooperatif ini. Dan ini prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivis. Kalau tadi prinsip pembelajaran inovatif, nah ini lebih khusus prinsip pembelajaran konstruktivis. Pengetahuan dibangun oleh siswa. Nah, siswa menemukan sendiri ya. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kepada siswa kecuali dengan keaktifan siswa itu sendiri. Jadi konstruktivis itu guru tidak menyampaikan langsung.
Maka dalam proses pembelajaran yang konstruktivis, kalau guru misalnya kalau tidak ada interaksi, tidak ada kemauan siswa untuk belajar mandiri, itu tidak akan terbangun konsep. Maka di sini ditekankannya adalah kemandirian. Kemudian siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah. Nah, di sini guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruk berjalan lancar. Jadi guru di sini sebagai fasilitator saja. Bagaimana kita misalnya membuat lembar kerja siswa LKS itu yang konstruktivis, yang bertahap sampai akhirnya siswa paham tentang apa yang dipelajari melalui LKS tersebut. Jadi guru menyediakan LKS-nya saja, sarananya saja gitu. Sementara yang melakukan prosesnya adalah siswa. Begitupun misalnya guru menyediakan bahan ajar. Bahan ajar yang disiapkan misalnya bahan ajar yang sifatnya konstruktivis, yang inovasi, yang inovatif. Jadi guru hanya menyediakan bahan ajar itu saja sebagai tuntunan. Sebagai tuntunan, nah siswa yang menemukan akhirnya konsepnya apa. Oke, jadi itu prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivis. Nah, ini beberapa pembelajaran konstruktivis, ada discovery learning, ada active learning, ada contextual learning, ada quantum learning, ada assisted learning, ada reflection learning dan sebagainya ya. Ini beberapa model pembelajaran konstruktivis. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini berkaitan dengan guru inovatif dan pembelajaran inovatif. Jadi intinya bahwa kita sebagai seorang guru tadi harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Ketika kita melakukan terus proses pembelajaran, maka bisa nanti kita menjadi seorang pengembang, seorang developer dalam hal strategi pembelajaran. Kita pun tidak menutup kemungkinan bisa menciptakan strategi-strategi pembelajaran baru sehingga lahir pembelajaran yang lebih inovatif. Ketika pembelajarannya lebih inovatif, maka itu akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Kualitas pembelajarannya meningkat, maka siswanya pun akan lebih berkualitas. Pada akhirnya lulusan akan berkualitas dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia akan semakin berkualitas. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas itu kalau ditarik ada pada tugas seorang guru untuk menciptakannya, untuk memfasilitasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan silahkan seperti biasa di forum LMS. Boleh bertanya apapun berkaitan dengan materi kita hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.